والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat sahabat Bung Kemal dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Bung Kemal Production. Dan kali ini saya akan meliput kegiatan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Muhajirin yang beralamat di Jalan Adikaya 1 RT 1 RW 2 Daya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Langsung aja kita menuju lokasi dan lihat apa aja persiapannya. Cikilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang pada suka. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan Ramadan dan pelaksanaan salat Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Pertama, kegiatan Ramadan, alhamdulillah kegiatan Ramadan salat tarawih beserta rangkaian syiar lainnya Allah berikan kelancaran. Kemudian infak tarawih selama 1 bulan Ramadan terkumpul Rp11.470.000 dan sudah kita salurkan kepada para petugas imam dan Bilal. Kemudian penerimaan zakat fitrah, zakat mal berupa uang, infak sedekah sebesar Rp9.850.000. Kemudian beras sebanyak 708 liter. Penyaluran zakat fitrah sudah kita salurkan ke 4 titik. Yang pertama ke RT 001 sebanyak 36 jiwa, RT 0011 sebanyak 33 jiwa, RT 012 sebanyak 75 jiwa, dan RT 004 sebanyak 20 jiwa. Jumlah 164 jiwa ditambah 10 orang dan 3 orang amil, berjumlah seluruhnya 177 jiwa atau 177 orang.
Kemudian susunan pelaksanaan sholat Idul Fitri di kesempatan yang penuh barokah. Kemudian khatib kita di kesempatan yang penuh barokah ini adalah Bapak Ustaz Haji Madari MAG. Alhamdulillah beliau juga sudah ada di tengah kita. Dan untuk Bilal adalah Bapak Madali. Kemudian pelaksanaan sholat tata cara sholat Idul Fitri yang seperti biasa kita lakukan, tidak ada salahnya kalau perlu disampaikan di kesempatan ini. Sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama dilakukan sebanyak 7 kali takbir. Rakaat pertama 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Untuk niatnya adalah saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian jika dilafazkan usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala, atau adaan ma'uman lillahi ta'ala. Kemudian disunahkan setiap takbir, baik di takbir pertama dan kedua, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian ini kami mewakili Ketua Panitia Ramadan dan pengurus Masjid Al-Muhajirin mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas dukungan jamaah semua, baik dalam pelaksanaan salat tarawih selama Ramadan beserta rangkaiannya, juga di pagi hari ini dalam pelaksanaan salat Idul Fitri. Kami mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada teman-teman yang sudah berkontribusi semua, juga kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa mengucapkan kata lain kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas yang menagihkan infak dan sedekahnya untuk sebelum sholat dimulai karena saat sudah rapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر.
تسوده عزم الأوثان فرده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة عيد الفطر جامعا رحمه الله الصلاة سنة عيد الفطر جامعا رحمه الله الصلاة سنة عيد الفطر جامعا رحمه الله الصلاة لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى وييسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا قائدا بالصعيد الغثيق على المنبر من عرض الفطر جامعا رحمكم الله. يا عند الفطر جامعا رحمكم الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإذا صعد الخطيب على المنبر من عيد الفطر جاريا رحمكم الله فلا تتكلم ومن يتكلم فقد لغى Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang tak henti-hentinya,
juga senantiasa bersalawat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh bahagia dan sukacita, pada pagi hari ini kita umat Islam di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di seluruh dunia, merayakan kemenangan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian manusia setelah 1 bulan penuh kita ditempa di bulan suci Ramadan. Ditempa dengan ibadah kepada Allah, ditempa dengan takarrub kepada Allah, menahan hawa nafsu, mengurangi keinginan-keinginan duniawi kita untuk menjelma menjadi insan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang akan dipelihara hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sebagai penyempurna ibadah salat Id kita pada hari ini, tidak bergerak kita kecuali sudah selesai semua rangkaian khutbah. Karena khutbah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sholat Id. Oleh karena itu mari kita khusyuk sejenak, menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merenung dan menanamkan nilai-nilai Ramadan di dalam hati kita, sehingga dengan demikian insyaallah ibadah kita akan semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, Ramadan sudah berlalu. Pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita betul-betul sudah bersih dari dosa atau belum? Apakah derajat takwa kita sudah meningkat atau belum? Ini penting untuk menjadi evaluasi diri kita, sehingga grafik ibadah kita dari tahun ke tahun meningkat sebagaimana yang diinginkan di dalam agama. Bagaimana mengukur dosa sudah diampuni atau belum? Bagaimana mengukur ibadah Ramadan itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Penting kita paham, karena semua itu ada rasanya. Kalau selama ini orang mengatakan dosa tidak ada rasanya, dosa tidak berjendol. Kalau berjendol semua rusak muka kita. Betul secara fisik, tapi secara batin banyaknya dosa di dalam diri kita bisa kita rasakan, dan yang merasakan hanya kita sendiri. Yang tahu hanya Allah. Orang lain tidak tahu kita banyak dosa. Oleh karena itu, di dalam khutbah singkat ini, khatib ingin mengingatkan, mari terus mantapkan ketakwaan kepada Allah sambil kita memahami apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa ciri dosa itu masih banyak atau sudah habis di dalam diri kita. Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya menjelaskan, inna qaswatal qulub minadz-dzunub, sesungguhnya kerasnya hati itu akibat banyak dosa. Jadi tanda orang dosanya belum terampuni, dosanya masih banyak, itu hatinya keras. Keras itu susah diatur, tidak mau tunduk, tidak mau taat. 3 cirinya kata Ibnu Athaillah. Ciri hati yang keras itu, pertama, alla tajida lit-ta'ati munji'an, alla tajida lit-ta'ati munshiqan. Tidak ada semangat untuk berbuat taat kepada Allah. Kalau Ramadan kemarin kita tidak lepas sholat jamaah, sebentar-sebentar kita membaca Al-Quran, kita banyak bersedekah, bangun setiap malam tidak kurang dari jam 3, sholat malam, makan sahur, maka besok kita lihat evaluasinya di sini. Apakah setelah Ramadan kebiasaan itu masih berlanjut atau selesai? Ini tanda. Kalau peningkatan ketaatan ini meningkat terus,
Setelah Ramadan dipelihara itu nilai-nilai Ramadan. Sholat jamaahnya tetap dijaga, Al-Quran tetap sering dibaca, hatinya tunduk kepada Allah, takut ketinggalan ibadah, bersedekahnya makin rajin, akhlaknya makin mulia. Itu tanda bahwa ibadahnya di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika sebaliknya, balas dendam, makan semau-maunya, hidup sebebas-bebasnya, ibadah kendor, maksiat makin kuat, naudzubillah min zalik, itu tanda dosanya belum dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, ciri hati yang keras itu wala lil maksiati mukhifat. Orangnya tidak takut-takut berbuat maksiat. Ini kebalikan. Satu rangkaian, ibadah kendor, maksiat doyan. Kalau kita masih berasa enteng untuk berbuat salah, berbuat dosa, menzolimi orang, mengambil hak orang, dan sebagainya, berbagai macam dosa enteng saja kita lakukan tanpa ada rasa takut sedikit pun, tanpa ada merasa dilihat, diawasi oleh Allah sedikit pun, itu tanda-tanda dosa kita masih banyak. Yang ketiga, wala lil mau'izati munji'an. Orang yang masih banyak dosanya itu tidak butuh terhadap nasihat. Mungkin dia sering diingatkan oleh temannya, oleh keluarganya, atau diingatkan oleh tokoh-tokoh agama, diingatkan untuk terus sholat berjamaah, diingatkan untuk terus menjaga ibadah, tapi hatinya memang sudah tidak bisa diingatkan. Atau bahkan kadang-kadang Allah yang turun tangan mengingatkan. Lisan manusia sudah tidak mempan, ngedablek istilahnya, dibilangin bagaimana aja, begitu lagi. Kadang Allah kalau sudah begitu turun tangan, dijewer oleh Allah pakai musibah. Ada saja yang bikin hidupnya itu menderita, itulah musibah. Bisa terkena penyakit berat, maka bersyukur kita kalau dikasih penyakit, karena itu adalah teguran Allah supaya kita tidak mati mendadak. Berarti kita ada waktu untuk siap-siap menuju kematian. Ya Allah, badan saya sudah makin lemah. Ya Allah, rasanya sudah dekat saya kepada kematian. Saat itu kita tunduk, makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya. Teguran Allah itu luar biasa. Sebenarnya ingin mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah tegurnya pakai musibah. Kadang kita kehilangan barang, motor kita lagi sayang, belum selesai kredit, dicolong orang, uang habis, anak masuk rumah sakit, dan seterusnya. Sehingga menderita kita. Dengan penderitaan itu diharapkan orang yang hatinya sensitif, hatinya beriman kepada Allah, dia buru-buru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita ingat-ingat nih, 3 ciri jangan sampai ada di dalam diri kita. Pertama, ibadah lemah. Kedua, maksiat kuat. Yang ketiga, tidak menerima nasihat. Ini ciri orang yang dosanya belum terampuni. Jangan sampai 3 sifat ini nempel di dalam diri kita. Yang kedua, nilai-nilai Ramadan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Apa itu nilai-nilai Ramadan? Pertama, makan selektif. Udah diajarin kita, makan teratur, tepat waktu. Coba lihat di setiap bulan puasa, kita nggak akan berani makan apa-apa kecuali sudah beduk maghrib. Begitu masuk waktu subuh, kita stop semua. Sekalipun mungkin kita ingin banget, kita kepengen banget ngopi pagi, ngerokok, makan nasi uduk, makan gorengan dan seterusnya. Tapi kita menahan diri. Sehat kita dengan cara seperti itu. Selektif. Orang yang makannya selektif itu bukan hanya yang enak-enak,
tapi standar dalam Al-Quran adalah halalan thayyibah, makanan yang halal-halal, yang baik-baik. Halal banyak, daging-daging banyak yang halal, makanan pokok kita banyak yang halal, jajanan banyak yang halal. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Kita makan halal, makan nasi, uangnya hasil mencuri, sama aja itu juga jatuhnya halal. Buat orang yang beriman nggak akan berani melakukan itu. Ini nilai Ramadan. Kita nggak berani buka puasa pakai barang haram, maka makan setiap hari juga diselektif. Thayyibah apa? Sesuai dengan kebutuhan. Rasanya enak, bergizi tinggi. Ya, daging kambing, daging sapi mungkin bagus, halal. Tapi buat orang yang udah kena darah tinggi, kurang thayyibah, kurang baik. Makan sekedarnya, jangan berlebihan. Itulah nilai Ramadan. Makan sekedarnya, jangan berlebihan. Allah ibaratkan orang mukmin itu seperti lebah. Kata Nabi, "Matsalul mu'min mithlun nakhlati in akalat thayyiban wa in wada'at thayyiban wa in waqa'at ala 'udin nahrin lam tuksir." Orang mukmin itu seperti lebah tawon. Kalau makan tawon itu mesti yang baik-baik. Tawon dikasih daging gak mau. Tawon itu makannya saripati bunga yang seger, dan dia gak mau makan bekas tawon lain, gak mau. Bunga yang sudah matang itu yang dimakan oleh tawon. Dan apa yang dimakan itu, bunganya menjadi berkembang, menjadi manfaat buat bunga. Jadi dia makan bukan merusak bunga. Itu tawon. Karena apa? Dengan dimakan oleh tawon, disedot serbuk sarinya, kemudian tawon pindahkan ke bunga yang lain, terjadi pembuahan. Akhirnya bunga berubah menjadi buah. Apa filosofi ini? Pertama, orang mukmin itu makan apapun, bekerja apapun, dia mendapatkan hasil. Tapi orang tempat dia bekerja pun beruntung. Orang mukmin tidak pernah merugikan orang lain. Orang mukmin tidak pernah ngambil hak orang lain. Orang mukmin tidak pernah menyakiti orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, orang muslim yang baik itu yang orang lain tenang, selamat bersama dia. Jadi berteman sama orang muslim, bertetangga sama orang muslim itu enak. Ya, diayomi, ditolong dan seterusnya. Khairukum man anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian, kata Allah, adalah yang terbaik, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka jadilah kita orang yang manfaat. Apa yang ditunjukkan oleh tahun manfaatnya? Wa in wada'at thayyiban. Yang keluar dari perutnya pun sesuatu yang sangat bermanfaat. Apa yang keluar? Madu. Kata Allah, fihi syifa'un linnas. Di dalamnya banyak betul obat untuk manusia. Bayangkan, karena yang dimakan saripati bunga, semua yang dimakan itu baik-baik, maka yang keluar itu pun sesuatu yang terbaik dari tawon. Sehingga kita bisa menikmati nikmatnya madu itu. Ini luar biasa. Maka ini menjadi pelajaran penting. Di Ramadan kita ditempa oleh Allah untuk makan yang halal, yang thayyib, yang baik. Maka pasca Ramadan, ayo dijaga nilai-nilai Ramadan. Jangan sampai luntur. Jangan sampai kita kemudian menyentuh lagi barang-barang yang haram. Yang terakhir, jamaah sekalian, nilai tertinggi Ramadan itu adalah rasa diawasi oleh Allah. Ini tauhid. Ini akidah buat kita. Dengan beribadah puasa 1 bulan penuh, kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Coba bayangkan, kalau kita lagi puasa, di siang bolong, panas, terik, haus, orang nggak ada yang kenal kita di sana, beranikah kita batalin puasa kita? Kita pergi jauh ke Bogor, nggak ada orang kedoya di Bogor, makan aja sembarangan pun orang nggak ada yang tahu.
Pulang ke rumah bilang sama istri, kita pura-pura puasa lagi. Bisa. Karena puasa itu hanya rahasia kita dengan Allah. Kita bisa pura-pura di depan manusia, tapi kita nggak berani melakukan itu. Apa masalahnya? Karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting, merasa terus diawasi oleh Allah, sehingga hidup ini kita hati-hati, tidak berani berbuat salah. Mudah-mudahan hadirin sekalian, nilai-nilai Ramadan ini terus tertanam di dalam hati kita, dan kita keluar menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orangnya yang bertakwa kepada Allah, baik dia pejabat tinggi maupun rakyat jelata, orang kaya, pengusaha besar maupun yang fakir miskin, kalau dia bertakwa, kata Allah, aku akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan hidupnya. Urusannya ditangani oleh Allah, dan rizkinya dibuka oleh Allah terbuka-terbukanya. Min haitsu la yahtasib, sampai masuk rizki dari jalan yang dia tidak duga. Mudah-mudahan semua itu kita raih di Idul Fitri. Ramadan yang kemarin adalah Ramadan terbaik. Ramadan tahun ini akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul aradin was samawati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Assalam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sehat dan sejahtera selalu buat sahabat Bung Kemal dimanapun berada. Demikianlah liputan kami perihal kegiatan sholat id di Masjid Al-Muhajirin yang beralamat di Jalan Adikarya, RT 1 RW 2 Kedua Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Semoga apa yang telah disampaikan khotib tadi menjadi satu bentuk motivasi buat kita semua untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di liputan Bung Kemal selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.